Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan sebuah soal fluida statis, topik hukum Archimedes. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Sebuah kubus terbuat dari kayu, mempunyai sisi 10 cm dan mengapung di atas permukaan cairan. Jika massa jenis cairan 1,2 gram per cm kubik, hitunglah tinggi kubus yang berada di bawah permukaan cairan. Jika massa jenis kayu 0,8 gram per cm kubik, berapa besar gaya ke atas yang dialami kubus kayu tersebut? Oke, baik, kita coba jawab. Pertama, kita tulis dulu informasi yang diketahui dari soal, yaitu panjang sisi kubus kita beri simbol A, besarnya 10 cm. Massa jenis cairan kita beri simbol rho F, sama dengan 1,2 gram per cm kubik. Kalau kita ubah ke dalam satuan yang lain, satuan internasional, maka nilainya menjadi 1200 kg per meter kubik. Massa jenis kayu rho B 0,8 gram per cm kubik. Kalau kita ubah ke dalam kilogram per meter kubik menjadi 800 kg meter kubik. Nah, yang ditanya tinggi kubus yang berada di dalam cairan, karena benda kubus itu mengapung ya. Dan yang kedua, berapa besar gaya ke atas yang dialami oleh kubus. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan masalah yang disebutkan dalam soal. Jadi di sini kita gambar ada sebuah kubus yang terapung di atas sebuah di atas permukaan cairan. Kalau kita beri label lebar kubus ini, sisi-sisi kubus ini A, maka bagian yang tenggelam ketinggiannya adalah H. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu kenali gaya-gaya yang ada pada benda. Yang pertama yang kita pasti ketahui, ini ada gaya berat ya, gaya berat benda. Kemudian ini ada gaya angkat ke atas ya. Kemudian untuk menjawabnya kita perlu menggunakan hukum Archimedes. Archimedes mengatakan ketika benda ini sudah berada keadaan setimbang, artinya tidak lagi tenggelam, bergerak ke bawah atau bergerak ke atas. Jadi yang kita tinjau itu pada saat bendanya sudah setimbang ya, tidak lagi bergerak ya. Pendekatannya seperti itu. Maka gaya angkat yang dialami kubus sama dengan gaya berat fluida yang dipindahkan. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah wadah yang berisikan cairan, pada wadah itu kita masukkan ya, kita celupkan sebuah benda, maka nanti volume benda yang kita masukkan ke dalam wadah berisi cairan itu akan sama dengan volume ya fluida yang dipindahkan. Kalau misalnya dia tumpah, maka fluida yang tumpah itu sama dengan volume benda yang dicelupkan. Kita asumsikan ini airnya penuh ya, sehingga volume benda yang dicelupkan akan sama dengan volume fluida yang keluar gitu. Nah, selain itu gaya angkat itu didefinisikan sebagai selisih antara gaya berat benda saat ditimbang di udara. Jadi kalau misalnya kubus ini kita timbang di udara ya, di darat bukan di air, dia punya gaya berat sebesar Wb ya, yang rumusnya adalah massa kali gravitasi. Sedangkan kalau misalnya ini benda ditimbang di dalam air, maka kita namakan itu adalah Wb aksen. Ini adalah massa benda yang tercelup dikali dengan gravitasinya. Nah, maka gaya angkat itu didefinisikan dengan selisih antara gaya berat benda yang ditimbang di udara dengan gaya berat benda bagian yang tercelup di dalam air. Nah, sehingga secara matematika persamaannya ditulis begini. FA sama dengan WB kurang WB aksen. WB ini adalah gaya berat benda saat ditimbang di udara. WB aksen adalah gaya berat benda ketika berada di air ya, berada di air. Nah,
Nah, Archimedes dalam formulasinya mengatakan gaya angkat yang dialami oleh benda itu akan sama dengan massa jenis fluida dikali dengan gravitasi dikali dengan volume fluida yang dipindahkan gitu. Sehingga kalau kita gunakan persamaan ini bersama-sama, kita akan peroleh bentuk rho Fg kali Vf sama dengan Wb ini adalah Mb kali G, ya, massa benda kali gravitasi, kurang rho B, rho benda, massa jenis benda, dikali volume benda yang tercelup di dalam cairan dikali gravitasi. Nah, tadi dikatakan berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Archimedes, volume fluida yang dipindahkan itu akan sama dengan volume benda yang tercelup. Nah, oleh karena PF sama dengan PB aksen, maka nanti kita bisa ubah, ya. Kita ubah bentuk ini menjadi rho F kali G. PF ini kita ganti jadi PB aksen sama dengan MB kali G kurang rho B kali PB aksen kali G. Nah, G-nya sama-sama mengandung G, bisa kita coret. Ya, sehingga tinggal, ya, di sini rho F kali PB aksen sama dengan MB kurang rho B kali PB aksen. Nah, seperti itu. Kemudian perubahan rumus ini, ya, formulanya kita bisa ubah. Ini kan bentuknya, bentuk yang terakhir ini sudah sama dengan ini. Nah, kita bisa ubah massa benda itu. Kalau kita kaitkan dengan rho adalah massa per volume, maka kan massa ini adalah rho kali volume. Nah, karena di sini adalah massa benda, berarti massa benda itu bisa kita ganti menjadi rho benda kali volume benda dikurang rho benda kali volume benda yang tercelup. Nah, ini ngikuti rumus yang di atasnya. Kalau bagian ini kita pindahkan ke sebelah kiri, minus jadi plus, sehingga ini bentuknya rho F kali PB aksen tambah rho B kali PB aksen. Tinggal yang di sebelah kanan adalah rho B kali PB. Nah, ini PB ada di dua suku di sebelah kiri. Kita keluarkan sehingga yang tinggal adalah rho F tambah rho B kali PB aksen sama dengan rho B kali PB. Nah, kita mau cari PB aksen. Kenapa? Karena kan yang ditanya bagian ketinggian kubus yang tercelup dalam air. Nah, berarti kalau kita kaitkan, ini adalah bagian itu, ya, bagian yang tercelup ini adalah PB aksen. Ya, kita ketahui volume itu kan rumusnya luas alas kali tinggi, ya, H di sini, ya. Nah, jadi kita perlu mencari PB aksennya. Nah, sehingga PB aksen ini adalah ruas kanan bagi ruas kiri, sehingga rho B per rho F tambah rho B kali PB. Nah, PB aksen itu adalah luas alas kan karena itu kubus A kuadrat, ya, A kali A luas alas kali H tingginya. Ini rho B per rho F tambah rho B, volume benda secara keseluruhan tuh A pangkat 3. Nah, sehingga kita peroleh ini A kuadrat dengan A pangkat 3 itu kan diubah jadi A kuadrat kali A. Sehingga A kuadratnya ini dicoret dengan sebelah kiri, tinggal A di sini, ya. Sehingga H adalah rho B per rho F tambah rho B kali A. Nah, dengan demikian berarti kita sudah bisa mendapatkan nilai H. Bagaimana caranya? Tinggal memasukkan besaran yang diketahui dari soal. Rho benda 800, rho fluida 1200, rho benda 800 kali hanya 10 cm. Jadi 800 per 1200 tambah 800 adalah 2000 kali 10. Ini nolnya 3 kita coret dengan yang bawah, 8 bagi 2 tinggal 4 cm. Berarti sudah terjawab bahwa ternyata ketinggian ketinggian kubus yang tenggelam di dalam cairan itu adalah 4 cm. Berarti sisanya berapa? Sisanya 6 cm karena dia sisinya kan 10 gitu. Bagian yang tenggelam 4 cm, yang muncul ke atas permukaan itu 6 cm, ya. Nah, terakhir yang ditanya gaya angkat. Nah, gaya angkat gaya angkat
yang dialami oleh benda, maaf ini ada kekeliruan, gaya angkat yang dialami oleh benda di dalam fluida, ya, sebentar, ini kita hapus ya. Berarti gaya angkat yang dialami oleh benda, ya, dalam hal ini kita bisa hitung, ya. Tadi kan rumus gaya angkatnya kita sudah tahu nih, ya. FA sama dengan WB kurang WB aksen, gitu ya. Sehingga kita bisa tulis kembali gaya angkat FA sama dengan WB kurang WB aksen, sehingga ini sama dengan massa benda kali gravitasi kurang massa benda yang tercelup kali gravitasi, sama dengan massa benda itu rho benda kali volume benda keseluruhan kali gravitasi kurang massa benda itu rho benda kali volume benda yang tercelup kali gravitasi. Nah, sehingga ini sama dengan rho benda, ini kan rho benda sama gravitasi bisa kita keluarkan, yang tinggal volume benda secara keseluruhan kurang volume benda yang tercelup. Nah, tinggal kita masukkan angkanya, ya. Ini sama dengan rho benda tadi 800, gravitasi 10. Volume benda secara keseluruhan itu kan 10 kali 10 kali 10, ini 10 pangkat 3 cm kubik. Kalau diubah ke meter berarti kan 10 pangkat minus 3 meter kubik, ya. Nah, kita tinggal, atau begini, kita bisa buat tekniknya begini, ya boleh lah langsung pun nggak masalah. 10 pangkat minus 3, sebentar ya, kita buat cara yang lebih mudah. Volume benda itu kan luas alas kali tinggi. Kalau ini, ya kan, kalau volume benda yang aksen itu adalah luas alas kali H. Nah, berarti ini kita bisa ubah, ya. Gimana ngapusnya ini? Oh, ini kita bisa hapus dulu ini. Sebentar, ini kita hapus dulu bagian ini, ya. Nah, sehingga kita bisa tulis ulang jadi rho benda kali gravitasi kali A kuadrat kali A kurang A kuadrat kali H. Nah, nanti kita ubah, ya. A itu kan 10 cm, berarti ini sama dengan 10 pangkat minus 1 meter, ya. Oke, ini sama dengan rho benda kali gravitasi kali A kuadrat kali, ini kan mengandung A kuadrat, kita keluarkan A kuadratnya tinggal A kurang H. Nah, ini. Nah, kalau ini kita lanjutkan kemari, berarti gaya angkatnya itu adalah rho bendanya 800, gravitasi 10, A-nya 10 pangkat min 1 itu 0,1 tapi dikuadratkan kali A itu kan 0,1 meter, sedangkan H kan 4 cm, ini adalah 0,04 meter. Berarti A-nya adalah 0,1 kurang H-nya 0,04. Nah, ini FA sama dengan 800 kali 10 itu kan 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 2, 0,1 kurang 0,04. Berapa itu? 0,1 kurang 0,04. 6, ya, 0, ya, 0,06. 0,06 itu 6 kali 10 pangkat minus 2. Berarti FA sama dengan 8 kali 6 itu 48. 10 pangkat 3 kali 10 minus 2 tinggal 10.
Berarti ini kali 10 pangkat minus 2 berarti 10 pangkat minus 1 ya. Nah, hasilnya berapa? 4,8 Newton. Nah, demikian Ananda, mudah-mudahan nih menambah pemahaman. Diulangi lagi, diperhatikan lagi, berlatih, insya Allah jadi paham. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.